액션 let's go 저 건물을 찾으러 Gimana nih kabar kalian hari ini? Udah pada sarapan belum nih? Yang belum nanti sarapan ya. Katanya suruh sarapan. Ya sekarang kita nonton video bareng-bareng ya. Diperhatiin ya adik-adik. Lama banget sih ditungguin juga. Iya, Dua. Sudah. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu gak boleh ngebohong tanpa bukti. Aku beneran gak ngintip kok. Bohong. Kakak gak boleh disurat-surat lagi. Tapi aku kesel. Andi itu curang. Kakak gak ada mana Andi curang. Emang kakak ngeliat yang Ya nggak ngeliat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Berarti kan dia ngintip. Kakak gak boleh jadi orang tanpa bukti. Kakak tahu gak? Sebenarnya tadi aku sama Adel ngeliat kakak untuk misalnya. Dan baju kakak sedikit kelihatan di sela-sela bikin salib itu. Makanya Adi langsung tahu. Tadi kamu nggak bilang. Aku nanya kak, tapi kakak berani disebutkan kak. Dan kakak juga masih emosi, jadi ngomongin. Berarti kakak salah dulu. Ya salah dong kak, tadi kan Baby juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Adi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Adi. Dan minta maaf juga ke Adi dan Baby karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata Adel dan Lulu melihat juga di saung itu. Karena Bayu pun terlihat di sela-sela dinding saung. Kakak tahu dari mana Adi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan Budi. Ini bermain pasti ada menang dan kalah. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan terulang lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu Nah, tadi tokohnya kira-kira siapa aja sih? Aku, Bapak Emoni. Siapa? Coba, satu aja biar mereka jawab. Satu tokoh sebutin. Aku. Kira-kira sifat mereka itu gimana ya? Baik. Nah, kalau misalnya sifatnya si Bubi tadi gimana sifatnya Bubi? Tidak, saya hanya memaafkan, bertengkar sama Andi. Ya. Tidak sportif. Kalau sifatnya siapa tadi namanya? Andi. Andi gimana? Saya memaafkan. Baik.
pesan yang bisa diambil tuh apa ya? Kalau bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, satu-satu jawabnya. Sporty, terus lagi ya? Ada lagi nggak nih? Tidak boleh menyimpan dendam. Kalau misalnya kita bermain sama teman, kalah menang itu hal yang biasa. Orang sembarangan. Oke, selanjutnya apa lagi nih pesannya? Ayo angkat tangan. Ya, kalau misalnya punya salah, biar teman-teman. Kalau misalnya punya salah, apa? Minta maaf. Jadi tadi udah nonton video sama Regina ya. Nonton video nih. Nah sekarang kita bakal ngajak kalian membahas tentang salah satu kasus yang sering banget terjadi di lingkungan sekolah. Ada yang bisa nebak nggak? Lainnya yang Jadi lagi baca ya. Di sini ada salah satu kasus yang terjadi di sekolah. Ada yang dibully tapi sampai Sampai pengen bunuh diri. ya itu salah satu Gak mau sekolah. ya sampai nggak mau Ada yang dibully sampai matanya keluar. sakit ya kalau gitu sampai patah tulang. Berarti kalau kayak Oh iya. Kayak gimana bully? siapa yang suka bully nggak boleh ya. Jangan kayak gitu. Rahasia gitu sih. Terus satu, menurut kalian cara biar bullying kayak gini nggak terjadi di lingkungan sekolah gimana? Adanya tuh pendidikan Pancasila. Mbak Guru tahu apa itu saya loh. Tidak saya. Satu-satu. Antri. Nanti kan dimasukin ke tugas. Itu ya. Biar bullying nggak terjadi di sekolah kita nggak boleh saling membuli. Nggak ada pertentangan di nggak boleh saling boleh adu mulut. Siapa yang masih sering adu mulut sama temennya? Nggak boleh ya. Sabrina. Harus harus. Selanjutnya boleh menghakimi temannya. Kalau temannya salah nggak boleh langsung UMY. Mantap tuh Mbak tulisan. iya. Terus ya. Iya. Ini nggak boleh ya. Siapa yang nulis? Penyakit itu teman nanti Ini Mbak, ini halal Mbak. Mbak Ayu. Mbak ini punya. Oh ya. Jadi semuanya janji ya, nggak boleh melakukan ini. Janji ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk 1, tepuk 2. Yang nggak diem nanti dapat hukuman. Oke? Yang nggak diem dapat hukuman. Gimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke. Kalau ditanya berarti harus dijawab. Ya. Gimana tadi? Jajan apa aja tadi di kantin? Berarti kalau dijajanin harus bilang apa? Oke. Bilang terima kasih dulu sama temennya. Makasih Rizky. Ada yang tahu nggak ini fotonya siapa? Ya, Jerome Pauline. Tahu ini nggak? Bentar dulu. Tahu ini? Matane mantaku. Enggak tahu mereka. Mantaku jiwa gitu. Nanti kalau Mbak bilang matane, kalian bilang mantaku jiwa gitu ya. Cek dulu. Mau dihukum? Matane mantaku jiwa. Sekali lagi. Matane mantaku jiwa. Oke. Tahu nggak ini? Ini masnya sekolahnya di Jepang. Tahu nggak? Terus masnya diam dulu kamu. Masnya ini kok bisa kuliah di Jepang karena apa? Ada yang tahu? Iya, karena prestasi, karena pinter matematika. Padahal Mas Jerome ini dulunya orang yang nggak punya. Jadi waktu jangan dilatih dulu toh. Jadi waktu Mas Jerome ini bilang sama ibunya, "Ibu, aku mau sekolah di luar negeri." Tapi ibunya bilang, "Ibu nggak punya uang untuk biayain." Terus akhirnya ibunya bilang, "Kalau kamu mau sekolah di luar negeri, kamu harus dapat beasiswa." Sejak saat itu, waktu itu Mas Jerome kelas 1 SMA. Nah, Mas Jerome ke sekolah itu naik angkot. Setiap di angkot, Mas Jerome ini belajar. Jadi waktu perjalanan ke sekolah, Mas Jerome ini selalu belajar sampai dijuluki dengan si kutu buku. Jadi dimanapun tempatnya selalu belajar. Dia nggak bermain HP, nggak bermain sama teman-temannya. Di rumah pun kalau udah selesai pulang ke rumah, akhirnya juga belajar. Tapi dengan kesungguhannya Mas Jerome ini, akhirnya Mas Jerome bisa mendapatkan beasiswa sekolah di Jepang. Beasiswanya itu udah beasiswa pendidikan, beasiswa tempat tinggal, sampai dikasih uang. Jadi sekolahnya, beliau sekolah nggak mengeluarkan uang, tapi malah dikasih uang. Pengen nggak? Berarti harus rajin belajar. Terus adik-adik mau tanya nih, dari ceritanya Mas Jerome tadi, apa yang bisa diambil pesannya? Harus terus belajar. Ya, 1 terus belajar. Yang kedua apa? Tidak boleh main HP. Main HP? Iya benar, yang tadi belajar. Iya, tadi di mana-mana belajar, harus belajar. Kalau main HP itu harus secukupnya, tidak boleh berlebih. Oke, ada lagi? Apa Mbak berjilbab hitam? Pesannya? Benar, tidak boleh putus semangat. 2 ya yang
berjilbab hitam. Apa? Tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa, tidak boleh putus semangat, rajin belajar, apalagi? Membanggakan orang tua. Ya, punya prestasi yang akhirnya bisa membanggakan orang tua. Pengen? Semoga Allah mampukan semuanya untuk menjadi orang sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pada kenal sama Kak Kendra belum? Udah toh? Ohayo gozaimasu. Ohayo. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang kelinci yang memiliki banyak cita-cita. Tapi syaratnya harus ada pemain perannya dulu. Ya, siapa yang mau jadi kelinci? Aku sama ya, Pak. Oh iya, aku udah milih ini tadi. Yang jadi burung merak. Yang cewek yang jadi merak dong. Yang jadi merak siapa? Yuk ke depan. Yang jadi kura-kura. Saya nambah terus apa? Yo. Udah ada 4 tokoh ini. Yuk, sekarang kakak akan mulai. Pada zaman dahulu, Ada kelinci. hiduplah di sebuah hutan yang nan jauh di Mato. Pada saat zaman kerajaan Nabi Sulaiman, di mana para hewannya bisa berbicara antara satu dengan yang lain. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor kelinci. Kelinci yang sangat aktif dan juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kelinci tersebut sangat suka berlari-lari dan suka untuk menantang teman-temannya. Menantangnya apa? Menantang. Menantang sedul. Ayo. Akan tetapi pada suatu hari di benak sang kelinci, dia melihat ke atas. Dan dia melihat burung terbang. Burungnya terbang. Lalu sang kelinci pun berteriak, "Wahai burung, turunlah ke sini." Dan burung itu pun turun dan menemui sang kelinci. Lalu sang kelinci pun bertanya, "Wahai burung, tolong ajari aku untuk terbang." Dan burung pun terlihat kebingungan. Bingung. Karena kebingungan itu tadi, lalu burung pun bilang kepada kelinci, "Wahai kelinci, kamu mustahil untuk terbang. Kamu tidak memiliki sayap sepertiku." Lalu kelinci pun membantah, "Hah, saya bisa." Lalu burung pun tetap kokoh dan juga meninggalkan kelinci tersebut. Lalu setelah itu, sang kelinci memanjat pohon dan ingin membuktikan kalau dia juga bisa terbang seperti dulu. Hati-hati. Lalu kelinci itu pun jatuh dan juga kakinya terluka. Karena lalu kura-kura pun datang dan menghampiri kelinci. Kenapa kamu kesakitan? Lalu kura-kura pun berkata, "Itu memang salahku sendiri." Lalu kelinci itu
andaikan kakiku seperti kakimu, sehingga aku tidak mudah terasa sakit. Dan dia pun kelinci juga bilang, aku juga kalau bisa memiliki tempurung, mesti aku tidak akan, kalau jatuh tidak akan kesakitan seperti ini. Lalu pura-pura aku bilang sama kelinci, andaikan kamu tahu kelinci, kalau aku juga ingin seperti kamu. Kalau aku juga ingin seperti kamu. Aku ingin memiliki bulu panjang indah. Aku ingin Memiliki bulu panjang indah dan juga menjaga kehangatan. Kalau malam aku nggak kedinginan. Kalau malam aku nggak kedinginan. Lalu setelah ini kelinci pun berpikir, benar juga kata burung dan kelinci. Burung dan kura-kura. Kelinci. Benar juga burung dan kura-kura. Kata Oh, burung. burung dan kura-kura. Burung. Setelah itu kura-kura pun pergi meninggalkan Burungku. kelinci. Setelah membawa kelinci. Mengajak buaya sang kura-kura untuk berlari. Lalu kelinci pun berpikir, memang ternyata aku hebat. Memang aku ternyata Hebat. Lalu Kelinci pun berjalan-jalan seperti biasanya dan melihat seekor merak yang sangat cantik dan hebat. Lalu kelinci pun bilang kepada merak, wahai merak, kenapa dirimu sangat itu berapa sih? Sangat cantik. lalu kelinci pun bilang seperti ini, aku ingin memiliki bulu yang indah seperti kamu. Wahai kelinci, andaikan kamu tahu, kalau aku juga ingin seperti kamu. Aku ingin bisa berlari cepat. Lalu kelinci pun berpikir kembali. Ternyata aku sehebat itu. Ternyata aku sehebat itu loh. Sampai banyak hewan yang ingin sepertiku. Sampai banyak hewan yang sepertiku. Setelah berbicara lama dengan merak, lalu merak pun meninggalkan. Setelah itu kelinci pun berpikir, Mana bisa mana? memang di dunia ini Hewan mana bisa berpikir? tapi nyawa tak kan. Lalu kelinci pun berpikir, oh, ternyata kita itu memiliki sesuatu yang bisa lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita itu berbeda. Jadinya setelah itu kelinci pun setelah berpikir lama sekali dan dia pun mendapatkan suatu kesimpulan kalau setiap makhluk itu memiliki keistimewaan tersendiri. Jadinya kita tidak boleh membandingkan antara makhluk satu dengan yang lain. Seperti itulah kesimpulan yang diperoleh oleh kelinci. Lalu kelinci pun mensyukuri apa yang dia miliki, bersyukur. Alhamdulillah. Dan setelah itu kelinci pun melanjutkan hari-harinya di hutan dengan hidup bahagia selamanya. Ya selesai cerita. 트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 저 건물을 찾으러